Kenapa saya selalu cemas? Kenapa saya selalu tidak tenang? Dan perasaan ini sangat mengganggu saya dan sangat menyiksa diri saya. Apa yang salah dalam diri saya? Halo sahabat semua, selamat datang di channel Magnet TV 88. Channel untuk berbagi motivasi, inspirasi, afirmasi, meditasi, pengendalian emosi, dan audio terapi, solusi permasalahan kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada semua yang sudah mendengar. Semoga bermanfaat dan sehat, bahagia dalam menghadapi kehidupan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang cemas berlebih atau rasa takut berlebih. Mungkin di antara kalian ada yang pernah merasakan sesuatu yang sangat mengganggu dalam pikiran kita karena kita sudah memikirkan sesuatu yang belum pernah terjadi di masa yang akan datang. Nah, ini yang sangat bahaya sekali buat diri kita ya. Dan mungkin bagaimana cara untuk mengatasi itu semua. Nah, semoga channel ini bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share supaya semakin banyak orang yang bisa merasakan manfaat dari channel ini. Oke teman-teman, mungkin di antara kita ada yang pernah merasakan cemas berlebih atau takut berlebih dalam hidup kita ya. Rasa takut, rasa cemas terhadap sesuatu yang belum pernah kita alami, atau rasa takut yang berlebih yang seakan-akan kita memikirkan bahwa itu akan terjadi di masa yang akan datang, padahal semua itu belum tentu akan terjadi. Nah, inilah yang disebut dengan cemas berlebih, teman-teman. Apapun yang disebut berlebihan itu akan berdampak kurang baik terhadap tubuh kita, terhadap diri kita. Oke, sebelum saya membahas lebih lanjut, saya akan sedikit bercerita. Saya punya seorang klien namanya Ibu Mawar ya. Dan Ibu Mawar ini memiliki anak usianya itu sekitar 13 tahun dan dia sekolah kelas 1 SMP. Dan si ibu ini merasakan rasa khawatir yang sangat luar biasa. Beliau berpikir bagaimana anaknya nanti sekolah, bagaimana anaknya nanti ketika lulus kuliah, lulus sekolah akan bekerja di mana, bagaimana anak ini nanti setelah dewasa akan menjadi seperti apa dan sebagainya. Ya, mungkin hal yang wajar sebagai seorang ibu mengkhawatirkan seorang anak. Tetapi kalau kekhawatiran itu berlebih, berlanjut, semakin besar, ternyata Ibu Mawar ini merasakan sesuatu yang kurang baik dalam diri dia. Salah satunya, ibu ini yang biasanya tidurnya nyenyak, tapi ketika mengalami berpikir negatif tentang anaknya di masa yang akan datang, ibu ini mengalami insomnia atau susah untuk tidur nyenyak. Nah, teman-teman, jadi segala sesuatu yang mungkin kita sudah berpikir buruk di masa yang akan depan, padahal semua itu belum tentu terjadi. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita yakini, maka itulah yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kalau kita berpikir negatif, pesimis, jangan sampai masa depan kita itu akan terjadi ya seperti yang kita pikirkan saat ini. Teman-teman, kita harus berpikir positif, optimis. Karena apa? Karena masa depan kita itu akan ditentukan dengan pikiran dan keyakinan kita yang Anda rasakan saat ini. Nah, bagaimana caranya ketika kita merasakan kekhawatiran takut berlebih? Ya. Yang pertama, kita harus yakin bahwa ketakutan terbesarmu tidak akan terjadi di masa yang akan datang. Ya. Kita harus meyakini bahwa ketakutan terbesarmu itu tidak akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, yang kedua,
Kita menyibukkan diri kita dengan melakukan hal yang produktif, hal yang positif. Ya, supaya apa? Supaya kalau kita memiliki sebuah masalah, fokus kita tidak memikirkan masalah tersebut. Yang ketiga, Anda harus fokus terhadap diri Anda saat ini. Fokus bekerja, fokus berbisnis, ya. Kita harus fokus dengan hal yang kita kerjakan saat ini. Yang keempat, teman-teman boleh meminta bantuan orang lain atau mencari mentor atau seorang hipnoterapis jika memang diperlukan. Supaya apa? Supaya kita lebih tenang dan bisa berpikir lebih positif lagi. Oke. Dan yang kelima, kita bisa melakukan meditasi. Nah, meditasi ini teman-teman bisa lihat bagaimana caranya di video selanjutnya. Nah, ada yang bertanya, apakah meditasi ini dilakukan oleh agama tertentu? Tidak. Meditasi bukan dilakukan oleh agama tertentu, tapi semua agama boleh melakukan meditasi. Supaya apa? Supaya diri kita menjadi tenang, pikiran kita menjadi berpikir lebih positif lagi. Yang keenam, menerima kenyataan dengan ikhlas. Nah, ini sangat penting sekali ketika kita mengalami sebuah ujian, sebuah permasalahan. Kita harus menerima kenyataan ini dengan ikhlas. Kita harus ikhlas bahwa yang terjadi terhadap diri kita semua itu sudah menjadi izin Tuhan. Tuhan memberikan semuanya terhadap diri kita, maka kita yakini bahwa Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik buat diri kita. Teman-teman, kita harus meyakini jangan pernah ada perasaan takut gagal. Dan kita harus menganggap bahwa kegagalan itu sesuatu hal yang wajar dalam kehidupan manusia. Ya. Jadi kita mau mencoba, karena banyak mungkin di antara kita yang sudah mengklaim diri kita gagal, diri kita nggak mampu, kita nggak bisa. Padahal mungkin kalau kita lakukan, itulah yang akan membuat diri kita menjadi orang sukses. Ya. Dan yang terakhir, kita bisa melakukan olahraga secara rutin. Karena dengan olahraga itu bisa merangsang hormon endorfin yang berfungsi menambah suasana hati kita, membantu diri Anda berpikir lebih jernih. Teman-teman, kita harus meyakini kekuatan pikiran dan kekuatan lisan kita. Ya, oke. Saya minta kalian semuanya merasakan kali ini bagaimana kekuatan pikiran, kekuatan lisan kita akan berdampak baik terhadap diri kita. Kita praktek ya teman-teman ya. Oke, saya minta semuanya untuk tutup mata. Ya, semuanya boleh duduk, boleh terlentang, yang penting kalian nyaman. Oke, sekarang saya minta kalian tutup mata. Ambil napas yang panjang dari hidung. Buang perlahan dari mulut, sangat pelan sekali. Oke, bagus. Ambil napas yang panjang dari hidung. Buang dari mulut perlahan sekali. Dan sekarang kalian katakan dengan penuh keyakinan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hari ini aku akan menjadi orang yang lebih sehat, orang yang lebih ikhlas, orang yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan hari ini aku ikhlas menghadapi semuanya dan yakin akan menjadi orang yang lebih sukses di masa yang akan datang. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.
Dan sekarang buka mata, teman-teman, kita bisa merasakan ketika kita mengatakan hal tersebut, mungkin kita menjadi lebih tenang. Bahkan tadi terlihat kita menjadi tersenyum. Nah, ini membuktikan bahwa pikiran kita ini akan sangat menentukan diri kita dan akan membuat masa depan kita akan menjadi lebih baik lagi. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, dan pastinya menjadi orang yang selalu bahagia. Saya Sandri, Magnet TV 88, mengucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih buat semuanya.